Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Emi Nur Ehda Amelia dan teman saya Siti Nur Khatimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dari mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan yang diampu oleh Ibu Rabiatul Adawiyah MPD yang berjudul Hakikat Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yang perlu kita pahami adalah 1. Hakikat pendidikan, 2. Hakikat dan ilmu pendidikan, 3. Peranan dan kedudukan ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, peranan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki didikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan substansi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ahmad Munif 2004-142. Hakikat ilmu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Menurut Mahmud Yunus, ialah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi agar si anak hidup bahagia serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Baiklah, presentasi makalah kami akan dilanjutkan oleh Siti Nur Khatimah. Dengan demikian, konsep ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, yang memiliki konsep dasar persyaratan pendidikan sebagai ilmu, yaitu yang pertama memiliki objek studi, baik objek material maupun objek formal. Yang kedua memiliki sistematika, dan yang ketiga memiliki metode. Peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala Ensurei terbatas seperti antara lain Ensurei sahabat antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semuanya potensinya dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dengan lengkap. Yang kedua, ada kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Yang kedua meningkatkan questioning skill dan kemampuan menganalisakan sesuatu termasuk pendidikannya. Yang ketiga meningkatkan kedewasaan individu. Kemudian, untuk perkembangan suatu negara diperlukan pendidikan yang menghargai kreativitas dan supaya negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik, tidak hanya mengkopi dari negara lain. Karena pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia.
Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Jadi, kesimpulan, ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Ilmu pendidikan bentuknya yang lebih sistematis, termasuk ilmu yang sangat muda atau masih membentuk dirinya. Untuk lebih memperkokoh persyaratan yang dimilikinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri, atau dengan kata lain, ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan stay safe.